Assalamualaikum siswa kelas 10. Oke, kali ini kita akan praktikum mengenai materi ikatan kimia, khususnya adalah materi kepolaran suatu senyawa. Nah, ingat kepolaran itu merupakan sifat dari suatu ikatan kovalen. Oke, nah jadi di sini kita akan membedakan, tujuannya adalah untuk membedakan sifat dari senyawa kovalen polar dengan non-polar dari sisi kelarutan. Nah, ingat teorinya, kalau dia senyawa kovalen polar, nah itu dapat bercampur dengan air. Kenapa? Karena air dia tergolong polar, maka polar larut dalam senyawa polar. Sedangkan non-polar tidak larut dalam air. Nah, maka senyawa polar tidak larut dalam non-polar. Baiklah, langsung saja. Mungkin ini pertama kita akan membahas mengenai perkenalan alat-alat lab. Kalian sudah mempelajari secara teori, maka kita akan bahas ini benda nyatanya ya. Nah, ini adalah tabung reaksi. Ini adalah gelas kimia ukuran 100 ml. Oke. Ini adalah corong kaca. Kemudian ini contoh dari pipet tetes ya. Ini adalah penjepit tabung. Nah, ini adalah bahan yang kita gunakan. Bisa dilihat ini adalah N-heksana. Dan ini adalah contoh dari senyawa nonpolar yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini. Oke, sedangkan ini adalah contoh dari senyawa yang kovalen polar, yaitu HCl ya. Lalu ada senyawa kovalen polar lainnya, yaitu alkohol. Oke, kemudian ada air atau aqueous. Nah, aqueous itu berbeda dengan air ya. Kalau aqueous itu adalah air yang sudah mengalami proses penyulingan atau destilasi sehingga dia lebih murni. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, tadi Ibu sudah memaparkan mengenai alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, sekarang adalah prosedur. Karena di sini kita mau melihat perbedaan senyawa polar dan non-polar dari segi kelarutan. Yang akan kita campurkan pertama kali adalah alkohol dengan air. Nah, ini wadahnya udah kita siapkan. Kemudian setelah alkohol dengan air, kita akan campurkan HCl dengan air. Ini juga wadah kedua udah kita siapkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah campuran heksana dengan air. Oke. Untuk bahan senyawa kovalen nonpolar kita gunakan hanya N-heksan. Nah, kenapa? Karena di laboratorium hanya terdapat satu jenis senyawa kovalen nonpolar saja. Nah, jadi lebih banyak senyawa kovalen polar dibandingkan dengan ketersediaan senyawa kovalen yang non-polar di laboratorium City Foundation. Oke, baiklah, langsung saja yang pertama. Ini alkohol ya. Alkohol kita tuangkan ke dalam gelas kimia. Nah, yang nantinya kita akan tuangkan ke dalam tabung reaksi. Oke, tabung reaksi yang sudah disiapkan untuk tempat alkohol dengan air. Jangan lupa, kalau menuangkan suatu cairan ke dalam wadah kimia, khususnya tabung reaksi, menggunakan corong, yaitu corong kaca. Oke, kita tuangkan. Oke, kalau menuangkan sesuatu tidak boleh di atas hidung ya. Nah, di bawah supaya tidak menciprat. Oke, kita tuangkan. Nah, setelah itu kita akan tuangkan air untuk melihat kelarutannya. Ini ada air, khususnya aqueous. Kita pakai secukupnya saja. Nah, bisa dilihat, kita kocok-kocok sebentar ya. Apakah terdapat pemisahan antara kedua larutan, alkohol dan air? Ternyata tidak ya. Kedua larutan saling melarutkan. Oke, inilah campuran alkohol dan air yang membuktikan senyawa kovalen polar dapat melarutkan senyawa polar juga. Oke, jadi percobaan nih hasilnya larut. Oke, selanjutnya kita akan melakukan prosedur yang kedua, yaitu mencampurkan. Nah, ini ada wadah HCl dan air. Berarti kita akan menuangkan HCl dan mencampurkannya dengan air atau aqueous. Oke, baiklah. Ini ada gelas kimia untuk HCl.
kita bisa tuangkan larutan asam klorida. Nah, kalau kita sudah pelajari ikatan kimia, HCl ini merupakan suatu senyawa kovalen polar. Kenapa? Karena H memiliki perbedaan keelektronegatifan dengan Cl. Oke ya. Jadi intinya kalau melakukan praktikum, hasil teori harus sesuai dengan hasil praktek. Oke. Kalian bisa tuliskan nanti ya struktur logis dari HCl, H2O dan semua dari larutan ini. Oke, untuk membuktikan secara teori apakah dia benar senyawa kovalen polar atau tidak. Nah, kita tuangkan ke tabung reaksi yang sudah ditandain. Jangan lupa gunakan corong kaca. Oke, kita tuangkan, menuangkan harus di bawah mata, hidung, supaya tidak terpercik oleh larutan. Nah, ini merupakan prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Harus diperhatikan. Oke, selanjutnya kita tuangkan Aquades. Kita mau melihat apakah larutan bisa bercampur secara homogen. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Ya, bisa dilihat. Nah, udah terlihat ya bahwasanya tidak terdapat pemisahan dua larutan antara HCl dan air, semuanya bercampur. Maka ini membuktikan bahwasanya mereka saling melarutkan karena keduanya merupakan senyawa kovalen polar. Oke. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan prosedur yang ketiga, yang terakhir, yaitu mencampurkan N-heksana dengan air. Oke. Nah, ini adalah wadahnya, N-heksana dan air. Kita tuangkan N-heksana ke dalam tabung reaksi melalui corong kaca. N-heksananya sudah Ibu tuangkan ke dalam gelas kimia. Nah, ini dia ya. Kita tuangkan secara hati-hati. Oke. Setelah itu, kita masukkan air atau Aquades. Oke, kita tuangkan. Nah, kemudian kita aduk-aduk. Bisa dilihat ya, kedua larutan tidak saling bercampur antara ekshesana dengan air. Nah, ini membuktikan bahwasanya kedua larutan ini mempunyai sifat yang berbeda dari segi kepolarannya, di mana senyawa kovalen nonpolar adalah N-heksana dan air adalah senyawa kovalen polar. Walaupun sudah diaduk, tetapi kedua larutan tidak saling melarutkan ya. Bisa dilihat ada perbedaan antara keduanya. Setelah kalian selesai menonton video demonstrasi praktikum kepolaran yang sudah Ibu demonstrasikan, maka kali ini kalian silahkan membuka folder pertemuan 23 diskologi dan lihat kolom tugas. Nah, di situ Ibu sudah mengupload modul praktikum kepolaran, kemudian PPT-nya, kemudian ada file tugas. Maka silakan kalian kerjakan laporan sesuai dengan instruksi yang ada di file tugas pertemuan 23 pada psikologi. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan simak lagi video praktikumnya, tonton lagi. Semoga bisa mengerjakan laporan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa untuk memperhatikan tanggal deadline pengumpulan laporan praktikum tersebut. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.